Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di London Chess Classic 2023. Tadi kita sudah lihat permainan engine-nya Hans Niemann kawan, yang punya keakuratan sebesar 99,6%. Nyaris 100% kawan. Sekarang kita ulas permainannya Domara Jukukes kawan, melawan Grandmaster Polandia Mateusz Bartel. Selain Gukes yang memetik kemenangan, ada juga Grandmaster Senior Michael Adam juga memetik kemenangan kawan. Tapi kita ulas permainan Domara Jukukes. Domara Jukukes di event ini kawan punya misi. Misinya bisa masuk ke kandidat turnamen kawan, dengan jalur FIDE Circuit, ataupun mungkin dengan jalur tambahan elo. Tapi elonya Gukes ini 2720 kawan. Walau mendapatkan beberapa elo lagi, rasanya tidak mungkin mengejar posisi Wesley So yang mempunyai elo yang lebih tinggi, yang berkesempatan lewat jalur rating untuk menempati spot di kandidat turnamen. Jadi Gukes ini kawan mengejar spot lewat FIDE Circuit. Di situ juga Anish Giri, saingan dari Domara Jukukes di FIDE Circuit kawan. Oke, ke permainannya. Domara Jukukes Pegang Putih bermain dengan pion E4, ada pion E6, pertahanan Prancis atau French defense, pion D4, pion D5, kuda C3 kawan, dibalas kuda F6, variasi klasikal. Kalau kalian bermain dengan gajah B4, variasi Winawer. Tapi kita tidak ulas variasi Winawer kawan, kita akan coba ulas permainan klasikal dengan kuda F6 ini. Nah, ada dua pilihan utama di sini kawan untuk meladeni permainan klasikal dari French defense kawan. Gajah G5 merupakan pilihan utama yang paling banyak, atau variasi Stanit. Inilah yang dipilih oleh Gukes, variasi Stanit dengan pion E5. Kalau dengan gajah G5 biasanya akan dibalas dengan pertukaran langsung. Pion D pukul pion E4, diambil balik oleh kuda kawan. Kemudian hitam keluarkan gajah, berkembang ke peta E7 untuk blokade pin-pinan di sini. Nah, biasanya kawan langsung gajah ini sikat kuda F6, ambil balik menggunakan gajah. Tapi yang paling banyak menggunakan pion G kawan. Yang berlanjut seperti ini, ada kuda F3, pion dorong maju untuk ganggu kuda. Di sini kuda kembali ke peta C3 dan pion A6 kelanjutannya. Kalau diambil balik menggunakan gajah di sini, biasa berlanjut dengan langkah kuda F3 tetap untuk perkuat posisi pion selain pion C3 kawan. Nah, bisa melanjutkan pengembangan kuda D7, menteri D2, opsinya rokade panjang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, sangat mudah dihafal dua jalur ini kawan dalam permainan French defense classical. Di sini variasi Stanit dipilih oleh Domara Jukukes. Kemudian kuda lari ke peta D7, ada pion F4. Pilihan utama dari jalur Stanit tadi kawan, pion F4 ini kuda akan menempati peta F3 untuk perkuat posisi pion. Seperti biasa, French defense selalu counter attack dengan pion C5 kawan. Untuk coba tekan pion D4 di sini, kuda F3 pertahankan posisi pion pusatnya. Nah, di sini kawan, kuda C6 yang paling banyak diambil hitam kawan, untuk memberikan tekanan lebih seperti biasanya pada peta D4. Tapi memilih dengan gajah E7. Coba saya kasih tunjuk kawan untuk jalur ini. Mungkin kalian tertarik untuk bisa kalian hafalkan kalau kalian menemui permainan seperti ini di jalur utamanya. Nah, gajah E3 untuk perkuat posisi peta D4. Ada pion A6 ataupun langsung pertukaran pion pukul pion di sini kawan. Anggap saja pion A6 ini memang dua pilihan kawan pertukaran. Menteri D2. Nah, dorong pion B5 di sini, berlanjut didahului dengan pion D pukul pion C5, gajah ambil balik, berlanjut gajah pukul gajah ambil balik oleh kuda, bisa geser menteri ke peta F2 dan selanjutnya menteri mungkin ke peta B6, menteri ke peta E7, bisa dilanjutkan untuk proteksi kuda di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih gajah hanya ke peta E7 saja untuk awasi peta-peta ini kawan dari ancaman manuver kuda. Diikuti gajah mungkin nanti berada di diagonal ini. Gajah gelap ke E3 terlebih dahulu untuk dukungan peta D4-nya atau pertukaran nanti di peta C5. Nah, di sini kawan, kuda C6 masih yang terkuat tapi memilih rokade. Didahului akhirnya oleh Gukes dengan pion pukul pion C5. Di posisi ini di game-game terdahulu kawan, kebanyakan putih ini bermain dengan menteri keluar kawan ke peta D2. Opsinya untuk persiapan rokade panjang. Memang ini adalah pilihan nomor 2.
Tapi Stockfish Disney juga lebih menyarankan menteri ini yang kuat kawan ketimbang pertukaran pion. Memilih langsung pertukaran pion, ambil balik dengan kuda kawan, agar peta terang ini bisa diisi dengan gajah atau mungkin dengan kuda, atau kuda tetap nanti ke peta C6 di langkah berikutnya. Nah, baru menteri naik ke peta D2. Melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Yang terkuat tetap ke peta C6. Tapi kuda B ke D7. Nah, rokade panjang lanjut Domarajuku Kes, pilihan terkuat. Di sini Stockfish menyarankan menteri C7 atau langsung korban pion Disney kawan untuk membuka lajur B bagi benteng. Tapi di game terdahulu memainkan pion B6 kawan untuk buka akses bagi gajah terangnya. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke peta B6 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10 ini. Dan langkah Matthias Bartel ini kawan dengan kuda ke peta B6 mendapatkan penilaian negatif dari Anies Giri lewat cuitannya kawan di X. Sekarang bukan Twitter lagi ya, X ya sebutannya sekarang kawan ya. Ya, tweetannya di X kawan bahwa Anies Giri menyebutkan untuk mempercepat kekalahan kalian bisa bermain dengan French Defense nomor 1 menurut Anies Giri. Yang kedua, kalian jangan ikuti atau membeli kursus dari Anies Giri tentang French Defense. Yang ketiga, pergerakan kuda ini kawan bisa mempercepat kekalahan menurut Anies Giri. Langsung dijawab juga Matthias Bartel lewat cuitannya juga. Bukan soal hasil dalam permainan, tapi soal adventure-nya kawan. Oke. Langkah kuda ke peta B6 ini memang terlihat kurang efektif kawan. Kalau kita lihat memang kuda ini bergerak ke lajur B ini, keluar ke sisi menteri, dia gunakan untuk mencoba menyerang Raja Putih. Tapi coba lihat posisi keseimbangan para perwira kalian di sisi kanan dan di sisi kiri ini kawan. Hanya ada gajah benteng saja yang memperkuat posisi raja kalian. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh Domarajuku Kes kawan. Dia serahkan gajah gelapnya terlebih dahulu bertengkar dengan kuda C5. Ambil balik oleh gajah. Tapi selepas sudah tidak ada kuda kawan, maka dia punya tempat bagi gajah terangnya kawan. Coba lihat, mendapatkan diagonal yang sangat bagus. Kalau gajah gelapnya tadi kan dia terblokade oleh pion-pionnya sendiri dan sulit bermain juga di peta-peta gelap ini kawan karena dijaga oleh gajah gelap. Jadi dia korbankan, bukan korban, tapi menyerahkan pertukaran. Gajah gelap sikat kuda C5 ambil balik dan gajah terangnya punya akses atau diagonal yang bagus. Pion F5 kawan dimainkan untuk blokade, tapi masih bisa diambil menggunakan end pasen. Dan dia mempunyai masalah pada dua pionnya ini sekarang. Pion lemah kawan, membuat sibuk gajah atau perwira yang lain untuk perkuat posisi pion. Kecuali nanti bisa diadu maju ke peta E5. Menteri ambil balik kawan. Nah, di sini kuda bergerak ke peta E2, langkah yang bagus untuk perkuat posisi pion dari ancaman menteri bersama benteng tadi. Kalian juga bisa tadi perkuat dengan pion G3 juga tak ada masalah. Nah, di sini gajah berkembang ke peta D7, benteng H ke E1 dikeluarkan untuk membantu menekan pion lemah kawan atau perkuat peta E5 nanti ke depannya, tapi memilih raja bergeser ke B1. Masih normal, masih wajar langkah ini. Nah, di sini gajah ke C6 yang terkuat kawan menurut Stockfish. Tapi memilih gajah gelap ditarik mundur ke peta D6. Tujuannya untuk perkuat dukungan bagi pionnya untuk diadu di peta E5. Sekaligus mungkin buka lajur C bagi benteng-benteng ini kawan ke depannya nanti. Jawabannya adalah pion G3 untuk perkuat posisi pion F4-nya. Gajah ditarik mundur ke peta E8 atau benteng A ini kawan digeser ke lajur E untuk perkuat dukungan lebih bagi pertarungan nanti ke depan. Tapi coba reposisi gajah terang kawan untuk mengimbangi gajah terang putih di diagonal D3 H7 ini. Kuda E lompat ke pusat lagi ke D4, tekan pion yang Disney apakah diikuti benteng nantinya ke depan kawan. Gajah G6 menantang pertukaran, benteng HE1 terlebih dahulu tekan pion yang di sini. Diperkuat dengan benteng AE8, kemudian baru pertukaran gajah pukul gajah G6 oleh Domarajuku Kes. Yang terkuat kawan ambil langsung dengan menteri agar pion ini tidak rusak bertumpuk. Tapi memilih menggunakan pion H di sini, Matthias Bartel. Dia tidak ingin mengubah posisi menterinya untuk tetap memberikan dukungan pada peta gelap di peta E5.
Ya di sini tadi ambil menggunakan menteri tak ada masalah. Yang terkuat kawan, mungkin di sini pion B3 akan dilanjutkan oleh putih untuk kontrol peta ini agar mencegah pergerakan kuda. Seperti yang kalian lihat di sini kawan, kuda ini posisinya kurang bagus, memang terlihat dia out of position di sini. Tidak ada dukungan lebih dari perwira yang lain melakukan manuver-manuver kawan. Sangat mudah dicegah pergerakan manuvernya. Cukup dengan pion B3 juga buka akses bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakang. Baru di sini menteri bergerak ke peta F6 kembali. Bisa dilanjut atau benteng naik ke peta E7. Kembali lagi ke langkahnya, ambil balik gajah dengan pion H. Bertumpuk pion di lajur G kawan. Dan ada masalah juga pion menggantung di sini. Pion ini nanti lemah kalau pion ini didorong. Dilanjut dengan langkah pion B3. Lanjut guys untuk kontrol area pergerakan kuda kawan di peta terang A4 ataupun peta J4 jelas. Pion E5 diadu, diladeni kawan. Ambil balik oleh gajah, baku hantam. Setelah melihat posisi pion hitam ini sudah rusak kawan, berantakan. Jadi di sini simplifikasi dilanjutkan oleh Domaraju guys. Baku hantam di peta E5. Jual beli kawan. Dan seperti yang kalian lihat, posisi pion ini sangat jelek kawan bagi hitam. Bertumpuk, pion lemah terpisah di lajur pusat. Adapun pion-pion ini juga ya mungkin rentan nanti menjadi target-target berikutnya kawan. Nah, ada benteng E1. Menteri mundur ke F6. Pion A4 kawan. Untuk menghentikan laju pion-pion di sisi kiri. Dan mempercepat laju pionnya sendiri. Juga berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja ini kawan untuk bergerak. Nah, di posisi ini sudah sangat jelas hitam dalam posisi yang kalah. Kuda D7 di sini mencoba mencari posisi yang lebih aktif lagi kawan. Tapi Stokvis tidak menyukainya. Menteri yang ke peta F7 yang terkuat. Kuda ke D7. Nah, di sini ada double attack. Serang pion yang di sini, serang pion yang di sini. Menteri ke peta C6. Lindungi pion pusatnya, tapi pion A7 jatuh. Serang menteri. Menteri bergeser ke peta C5. Kuda kembali ke B5 kawan, menghindari serangan. Kemudian di sini ada benteng C8. Serang pion yang di sini. Pion B4 terlebih dahulu usir menteri kawan. Menteri mundur ke peta F8. Kalau bergerak ke peta-peta terang ini ancamannya garbuan kawan. Bisa di sini ataupun juga bisa di sini garbuannya terhadap benteng, terhadap menteri. Jadi tak ada pilihan lain. Mundur langsung kawan. Diikuti dengan menteri ambil pion D5. Akhirnya pion pusat jatuh. Sekarang hitam hanya mempunyai 3 pion. Pion ini juga lemah kawan. Dan sudah tidak mungkin melanjutkan permainan endgame dengan cara seperti ini. Raja bergeser ke peta H7. Tidak coba rebut di sini kawan. Karena ancamannya nanti di sini bisa jatuh benteng kawan. Benteng diangkat naik terlebih dahulu ke peta E4. Awas ancaman skakmat. Di sini menteri ke F1 terlebih dahulu skak. Raja bergerak naik ke peta B2. Kuda F6. Garbu benteng, garbu menteri juga untuk blokade ancaman kawan. Benteng meluncur ke H4 skak, blokade dengan kuda, satu-satunya cara kawan. Kemudian menteri ke peta D3, menantang pertukaran menteri kawan di sini. Dan juga pin pion, benteng siap sikat kuda, terlebih dahulu menteri F6 skak. Blokade dengan pion C3, perkuat juga rantai pionnya di sini. Posisi pion juga sangat kuat nanti dengan dukungan kuda yang tidak mungkin lagi diganggu oleh pion-pion kawan. Sudah tidak ada pion, hanya ada pion B. Raja mundur ke H8 menghindari pin. Kuda D6 di sini kawan, ancam benteng terlebih dahulu. Benteng bergeser ke F8. Ancam menteri gantian sekarang untuk meninggalkan benteng ini kawan. Dia posisinya menyerang benteng, jadi putih tidak bisa memainkan pion G4-nya. Tetap mengincar benteng, bergeser ke peta E7. Di sini ditantang pertukaran kawan. Ditolak mundur ke peta E8, akhirnya pion G4. Benteng F1, ambil kuda, pion G5, benteng bergeser, dan Matheus Bartel menyerah di langkah ke-41. Ciamik permainan dari Domaraju Gukes, dan keakuratan permainan Gukes ini kawan sebesar 97,2%. Hanya ada satu langkah tadi yang bertanda kuning dari Domaraju Gukes kawan, yaitu saat dia mencoba menggeser
rajanya ke petak B1 kawan. Yang terkuat menurut Stockfish langsung keluarkan benteng H ke E1, tapi dia geser terlebih dahulu raja ke petak B1. Inilah satu-satunya langkah yang bertanda kuning dari Domara Jukukes. Oke, itulah kawan permainan Domara Jukukes melawan Grandmaster Matheus Bartel kawan. Dan kita tunggu saja besok apakah masih ada game yang berakhir menang kalah. Kita tunggu saja dan semoga besok tak ada lagi gangguan listrik mati kawan. Sehingga bisa lebih cepat untuk upload, untuk mengupdate hasil-hasil dari turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.